sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Ini tugas dari psikologi perkembangan 1. Satu, perkembangan melibatkan perubahan. 2, perkembangan awal lebih kritis dibandingkan dengan perkembangan selanjutnya. 3, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. 4, pola perkembangan dapat diramalkan. 5, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Yang ketujuh, periode pola perkembangan. 8, pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. 9, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya yang potensial. 10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Perkembangan melibatkan perubahan. Banyak orang yang menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Dalam kenyataan, kedua istilah itu berbeda. Walaupun dapat dipisahkan, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Perkembangan awal lebih kritis dibandingkan dengan perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak hidup selama tahun-tahun pembentukan awal hidupnya mempunyai pengaruh yang kuat pada kemampuan bawaan mereka. Dasar awal sangat penting karena cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Proses kematangan intrinsik adalah terbentuknya karakteristik yang secara potensial ada pada individu yang berasal dari warisan genetik. Sedangkan proses belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Mulai belajar, anak memperoleh kemampuan dari sumber yang diwariskan. Pola perkembangan dapat diramalkan. Beberapa pola yang dapat diramalkan. A. Pola perkembangan fisik. B. Pola perkembangan mental. Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Tidak saja pola perkembangan dapat diramalkan, tetapi dia juga mempunyai karakteristik yang sama dan dapat diramalkan. Sejumlah karakteristik yang dapat diramalkan yaitu A. Kesamaan dalam pola perkembangan. B. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menuju tanggapan yang khusus. Yang C. Berlangsung secara berkesinambungan. D. Berbagai bidang berkembang dan kecepatan berbeda. E. Ada koreksi dalam perkembangan. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Perbedaan individu disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal. Akibatnya, pola perkembangan akan berbeda untuk setiap anak. Contohnya, perkembangan fisik. Sebagian bergantung pada potensi keturunan dan sebagian pada beberapa faktor lingkungan. Perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemampuan bawaan. Perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh faktor genetik selain dipengaruhi oleh sikap dan hubungan sosial.
Periode pola perkembangan. Dalam pola perkembangan, beberapa periode ditandai oleh keseimbangan dan ketidakseimbangan. Pentingnya periode perkembangan yaitu melatih anak dan ketentuan anak yang direncanakan sesuai dengan pola utama karakteristik anak dari budaya tertentu. Pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Harapan sosial dikenal dengan tugas perkembangan. Tugas perkembangan sebagai tugas yang timbul pada periode kehidupan individu tertentu. Selanjutnya, tujuan tugas perkembangan. Tugas ini sebagai pedoman untuk membantu para orang tua dan guru untuk mengetahui apa yang harus dipelajari anak pada usia tertentu, menimbulkan motivasi bagi anak untuk belajar, menunjukkan pada orang tua dan guru tentang apa yang diharapkan dari mereka di masa mendatang. Setiap bidang perkembangan mengandung bahaya yang potensial. Bahaya ini berasal dari lingkungan, sedangkan yang lain timbul dari dalam diri. Bahaya dapat mempengaruhi usaha penyesuaian fisik, psikologi, dan sosial yang timbul oleh anak. Kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Studi mengenai kebahagiaan di masa kanak-kanak telah mengungkapkan bahwa bagi beberapa anak, masa kanak-kanak adalah saat bahagia, sedangkan bagi yang lain adalah masa yang tidak bahagia. Yang selanjutnya yaitu kesulitan mempelajari kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan istilah samar yang hingga sekarang mempunyai berbagai arti bagi sebagian orang. Kebahagiaan merupakan pengalaman subjektif, sehingga sulit diukur dengan prosedur yang objektif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.